Oke teman-teman, balik lagi di channel Bang Bewok ya. Kali ini gue mau bahas tentang NMAX Neo, motor yang gue beli di November 2025 dan baru dipakai itu di Januari. Nih, bentar biar lihat kilometer dulu. Di Januari 2026. Sekarang nih saat video ini diambil bulan Agustus. Nah, tuh bisa dilihat kilometernya baru 9.200. Kilometer baru 9.200. Jadi apa yang udah gua lakuin sama motor ini adalah waktu motor ini datang, karena gue pikir wah catnya birunya sih sabi nih, bagus. Akhirnya gue pikir apa ya, buat masang pelindung lah, protektor. Karena kan nih motor harian gue kalau di kantor kan kadang orang parkir sembarangan ya. Jadi gue ngide lah gue waktu itu buat pasang PPF. Kan lagi rame tuh PPF di mobil ya kan. Lagi rame PPF di mobil. Nah gue cari tuh ketemu PPF di motor. Gitu, PPF di motor ketemu. Waktu gue tanya-tanya harga pasangnya, ada yang mulai starting 2 juta buat motor-motor kecil. Tapi kalau NMAX gini rata-rata 3 juta 4 jutaan. Yang menurut gue lumayan mahal ya. Tapi gue pikir-pikir wah ini motor gue beli dari hasil nguli tiap hari ya kan, capek. Kayaknya perlu sih gue pasang pelindung lah. Nah dipasang PPF itu dari ini kan November akhir gue dapatnya. Dipasang PPF itu dari Desember awal. Awalnya tuh dia buka 4 juta nih. Ini salah satu dealer PPF lah, gue nggak akan sebut namanya. 4 juta. Ya gue mikir dong, anjir 4 juta mahal banget. Tapi nggak lama dia ngubungin gue ngasih harga promo apa diskon gitu. Jadi 3 juta. Motor dijemput dan nanti diantar kalau udah selesai. Karena memang waktu itu nih motor suratnya belum ada. Belum 2 minggu kan gue pasang PPF. Ya gue pikir wah cengli nih, worth it nih. 3 juta udah diantar jemput ya kan. Waktu awal dengan garansi 5 tahun. Kalau misalkan ada kesalahan pemasangan, entah ngelupas, entah ujung-ujungnya nggak rapi gitu, itu dia ganti tuh garansinya. Kenapa gue milih PPF? Karena gue pikir PPF ini lumayan oke. Iklannya ya waktu itu lumayan oke iklannya. Kayak misalkan diinjek nih, jadi ada orang dua narik nih kiri kanan, terus diinjek gitu, terus ditusukin pakai obeng. Wih mantep nih, nggak tembus gitu kan, dibakar nggak bisa. Wah akhirnya tergiur lah gue buat pasang PPF. Dengan itu yang bikin gue akhirnya memutuskan untuk masang PPF. Cuman kok kayaknya nggak sekuat itu gitu. Nih gue kasih lihat ya. Nih. Nih. Ini tuh cuman nyenggol pagar gue doang teman-teman. Karena pagar gue lumayan kecil. Nih, jadi kayak kekopek gitu. Tuh. Kayak kekopek. Cuman nyenggol pagar doang. Kok bisa begini ya kan? Nggak kenceng loh, bukannya gue nabrak ya, lihat aja masih mulus. Tuh masih mulus, nggak nabrak. Ini juga nih gue nyenggol bodi pas keluar gang, nyenggol bodi angkot. Tuh. Mungkin yang ini agak kenceng lah, cuman kayak nggak sesuai sama klaimnya sih. Agak sebel juga gitu ya. Agak sebel juga. Tapi ya mungkin memang kayak gini kali ya. Mungkin teman-teman ada yang pasang PPF
boleh sharing-sharing kita di kolom komentar ya. Apakah emang PPF seringkih itu? Ini enggak, maksud gua overall body mulus, ya kan? Overall body mulus tuh. Nggak ada yang nabrak, nggak ada apa, cuman ini nyenggol pagar. Nyenggol pagar. Nggak ada nabrak gua. Tuh. Ya kalau nabrak ya udah hancur kan. Ini juga nih nyenggol pagar. Nih. Kok kayak ringkih banget gitu kan. Apa PPF emang begini atau ya gua nggak ngerti lah. Tapi maksud gua intinya dengan harga 3 juta yang lo keluarin buat ngelindungin body, menurut gua sih bisa dibilang worth it, bisa dibilang enggak. Kalau mungkin lu makainya agak brutal kayak gua ya nggak tahu lah ya menurut lu gimana. Tapi yang cuman nyenggol-nyenggol gitu doang, kayaknya sih ya worth it lah ya. Karena kalau nggak pakai PPF mungkin udah langsung kena body kan, bodinya mungkin langsung lecet gitu loh. Cuman gua nggak, mungkin ekspektasi gua aja kayaknya yang ketinggian gitu. Oh dulu nih udah pernah gua komplain waktu itu 2 panel, panel sini karena di sininya waktu itu belendung nih di sini, kayak ada apa, gelembung udara gitu loh di sini nih, di sini sebelah sini pas nih. Ini gua ganti karena ini kan dia garansi 5 tahun tuh ganti pemasangan ya, itu sama bodi sini. Nah ini kumat lagi nih, begini nih gelembung tuh. Ini nih jeleknya PPF nih, begini-begini nih gue malesnya. Sebenarnya bisa aja sih kalau yang panel ini kan nggak rusak ya. Ini juga nih gue cuman karena nyenggol doang nih, nyenggol nggak tahu nih nyenggol apaan, gue lupa nih, hitam. Tapi kan ini PPF ya, jadi gue merasa aman aja gitu. Nah ini nih bisa dikomplain sih, gue ganti. Cuman masalahnya bengkelnya itu tuh gue lupa Sabtu tutup apa buka dia ya. Kayaknya tutup deh. Bengkelnya dia tuh Sabtu Minggu tutup. Jadi harus di hari kerja teman-teman. Itu yang bikin gue belum sempat balik ganti gitu. Nah waktu itu tuh PPF itu 3 juta itu selampu-lampu nih di PPF ini. Ini di PPF-in lampu, terus ini nggak kelihatan ya. Pokoknya ini windshield, lampu depan sama speedo. Ini speedo juga di PPF-in gitu. Mungkin nggak tahu teman-teman ada yang motornya di PPF juga, mungkin bisa sharing-sharing kita di kolom komentar ya. Gue jadi apa ya, kayak mau ganti panel PPF-nya tuh karena si bengkelnya nih Sabtu Minggu kalau gue nggak salah inget ya. Yang jelas sih Minggu tutup, Sabtu gue lupa inget buka apa tutup tuh dia. Ini nih yang agak bikin ganjel mata nih, 1, ini 2, sama ini 3, 4 lah. Yang bikin gue males buat benerinnya sih lebih ke situ sih teman-teman. Oh ini juga udah mulai kekupas nih tuh. Kekupas nih. Nih. Ini juga di PPF nih. Bagian sini. Nih. Untungnya sih di sini nggak ada yang letek ya. Tutup tangki. Kalau nggak salah behel juga deh di PPF-in. Iya behel juga nih. Karena waktu itu kayaknya gue lecet. Kena gas. Gue bawa gas di belakang, si bego emang. Gas.
Gue ikat pakai pakai apa, tali apa tuh yang kayak karet tuh, kena ke situnya gitu. Oh nih juga nih tuh udah mulai kekupas, padahal garansinya kan 5 tahun ya, masa belum setengah tahun aja udah begini gitu kan. Atau mungkin emang gua lagi apes dapat yang jelek, ya nggak tahu lah ya. Cuman dari sini gua tuh kayak kayak nggak mau ngebenerin lagi PPF-nya, karena gua belum tanya nih kalau untuk apa, misalkan ada kerusakan per panel dia ngecas berapa, gue belum tanya sih. Cuman gue kayak males aja gitu ngeluarin duit buat sesuatu yang kayaknya gue udah tahu kualitasnya. Ntar kalau misalkan gue nyenggol lecet lagi, apa kok kupas lagi kayak begini gitu kan. Nyenggol lagi nih, gue males aja tuh begitu. Gimana teman-teman, menurut teman-teman? Kira-kira kalau pasang PPF tuh worth it apa enggak? Emang harganya lumayan ya, lumayan nyekek ya, 3 juta tuh kalau misalkan anggap ini teman-teman ya, motor 5 tahun, pakai 5 tahun ya kan, body ya namanya pakai di Jakarta ya kan, nyenggol sana nyenggol sini wajar lah, di Jakarta rame. Kalau ngecat kan sekitar 2 jutaan ya, 1,5 mungkin dapat yang oke tuh kayaknya, sampai 2 jutaan tergantung catnya juga sih. Lu mungkin kalau pesen cat-cat yang custom atau yang gimana gua nggak tahu, mungkin biasa di atas 2 juta sampai tembus 3-4 juta. Kayaknya sih gua akan milih cat sih, nggak akan PPF. Jadi pun ini nanti kalau misalkan lecetnya makin banyak di PPF-nya, mungkin akan gua cat. Karena kan STNK-nya biru, pilihan warna biru, gua lihat-lihat di TikTok kayaknya lumayan asik-asik ya birunya. Gitu kayaknya sih ya, gua akan ngecat sih kalau ini ntar udah habis. Cuman ya gitu teman-teman, pengalaman gua make PPF. Yang bikin kesel tuh ya kayak yang gini-gininya ini loh, kayak nggak tahu kualitas pemasangannya yang kurang apa emang bahannya yang agak jelek gitu. Karena pas kalau gue liat di iklan di IG-nya si bengkel sih, yang pasang PPF sih motornya motor-motor eh, oke-oke gitu, dan nggak motor-motor mewah, motor gede aja, kayak motor apa, motor-motor Beat gitu juga ada loh yang masang PPF gitu. Gitu aja paling teman-teman cerita keluh kesah gue terkait PPF motor. Nih kekupas ya, mungkin ada saran atau sharing dari teman-teman, silahkan tulis di kolom komentar aja kali ya, kita discuss di situ. Gue biasanya kalau ada yang komen sih gue bales sih, nggak, ya maklum channel masih kecil ya kan. Gitu aja teman-teman, makasih yang udah mau nonton, udah mau mampir ke video ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya. Makasih teman-teman, bye.